Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aviamen, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan bercerita tentang konten turbulence. Apa itu turbulence? Turbulence dibagi tiga. 1. Light turbulence. 2. Moderate turbulence. 3. Severe turbulence. Oke. Untuk pesawat besar, let's say sebesar pesawat inilah ya. Apabila pesawat besar masuk ke dalam awan cumulus dan ada turbulence di dalamnya, maka relatif pesawat sebesar ini akan tetap aman, guncangannya pun juga seakan-akan dapat diredam. Tapi kalau Anda terbang dengan pesawat kecil, let's say pesawat sekecil ini pesawat sejenis Twin Otter, maka goncangan apapun juga akan sangat terasa kencang sekali. Jadi makin besar Anda terbang pesawat, makin nyaman, makin tenang, makin aman dalam hidup atau dalam diri Anda. Bukan berarti pesawat kecil itu tidak nyaman atau tidak aman, bukan. Tapi bagi mereka penumpang yang pada umumnya trauma akan guncangan di dalam pesawat, mungkin pesawat yang lebih besar ini akan terasa lebih nyaman karena hanya sedikit goncang, goyang-goyang seperti begini. Tapi kalau pesawat seperti ini masuk cuaca yang ekstrim, maka akan sangat sulit sekali dikendalikan. Dan bersyukur zaman sekarang masih ada weather radar. Zaman saya terbang dulu, saya nggak punya weather radar. Yang ada adalah ice radar. Jadi dengan radar mata saya melihat di depan. Oke, ada yang bertanya juga mengenai CAT. Apa itu CAT? Clear Air Turbulence. Apa bedanya dengan turbulence? Sama saja turbulence. Tapi kalau Clear Air Turbulence, satu, itu hanya terdapat di high level. Kalau turbulence dari low level, medium level, sampai high level, itu ada. Tapi kalau CAT tidak terdetek di weather radar, cuaca clear, bersih, tiba-tiba terjadi guncangan seperti itu, pesawat terpental ke atas dan ke bawah. Pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, pesawat asing melintas di udara Indonesia, terkena CAT, habis pontang-panting, pramugarinya pun juga luka-luka. Itu adalah CAT, Clear Air Turbulence. Lalu, bagaimana kondisi pesawatnya itu sendiri? Anda bisa bayangkan, pesawat sebesar ini dibanting-banting, digoncang-goncang seperti itu, tapi tetap nggak apa-apa. Tetap strukturnya ataupun flight controlnya semuanya dalam kondisi aman. Karena sudah diuji coba semua pesawat itu masuk dalam cuaca yang se-ekstrim apapun juga, tidak ada masalah. Jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa pesawat kalau masuk turbulence itu, lalu bagaimana, apakah akan pecah atau berantakan seperti yang Anda bayangkan? Tidak. Yang kedua, pada saat masuk turbulence, di situ akan terjadi petir yang segitu banyaknya. Kalau kami mengatakan banyak tukang foto. Karena apa? Karena di kaca jendela atau di kaca depan kita akan melihat, apalagi kalau terbang malam, itu petir menyambar-nyambar sampai di windshield, di kaca depan, itu terjadi robekan-robekan seperti kayak kaca pecah. Itu petir yang menyambar-nyambar. Lalu bagaimana dengan pesawat itu sendiri? Nah, di sini Anda perlu tahu juga bahwa pesawat ini dilengkapi dengan yang namanya bonding. Bonding itu ada di semua sisi flight control pesawat. Dari yang namanya di wing atau di flaps, aileron, di rudder, elevator, semuanya itu ada bonding. Apa itu bonding? Bonding itu adalah untuk menyamaratakan arus petir yang menyambar pesawat supaya beredar semuanya disamaratakan melalui sambungan kawat kabel bonding tadi. Lalu disalurkan keluar arus listrik tadi dengan yang namanya static discharge. Static discharge itu panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm atau lebih, seperti sumpit
besarnya itu ada di setiap sisi ataupun di sudut setiap jengkal pesawat itu ada. Jumlahnya tergantung. Makin besar pesawatnya, makin banyak jumlah static discharge-nya. Jadi static discharge itu berfungsi untuk menyebarkan, membuang arus listrik yang berada di dalam pesawat. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau pesawat kesambar petir akan jatuh, tidak perlu khawatir. Karena itu semuanya sudah dirancang aman sedemikian rupa, masuk dalam cuaca yang buruk, kena turbulensi pontang-panting seperti itu, atau kena arus listrik dari petir, tidak ada masalah. Semuanya itu bisa dikeluarkan. Jadi Anda yang naik pesawat punya fobia, ketakutan akan cuaca buruk, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, pasti cuaca buruk ada di mana-mana. Pasti turbulence ada di mana-mana. Tapi jangan khawatir, sekali lagi, bahwa pilot itu semuanya standar, semuanya mengerti pada saat kita mau masuk turbulence, dari weather radar sudah terlihat merah, magenta, dan kalau bisa akan dihindari ke kanan atau ke kiri, dan pilot tidak akan mau memasukkan ke dalam awan cumulus turbulence tadi. Karena bukan bahaya, tapi kasihan kepada penumpang di dalam. Pasti semua stres karena pesawat habis diguncang seperti ini. Terutama Anda terbang wilayah Hong Kong, Filipina, Cina, itu pasti akan menyeberang daerah yang namanya typhoon. Dan disitulah sering kali typhoon terjadi. Jepang, Filipina, tidak bisa dihindari. Kadangkala lebarnya sampai sekian ratus nautical miles. Kalaupun kita harus menghindarnya itu sangat jauh sekali. Sampai ratusan nautical miles, baru bisa clear. Tapi kalau misalnya tidak bisa dihindari di dalam weather radar tersebut, segitu panjang dan lebarnya, terpaksa harus ditembus, yaitu speed dikurangi. Fasten seatbelt di-on-kan. Pramugari akan langsung announce kepada penumpang, Anda dipersilakan duduk kembali dan pasang sabuk pengikat Anda untuk menghindari guncangan yang sangat tidak diinginkan. Dan pada saat speed dikurangi, fasten seatbelt di-on-kan, maka pesawat tidak bisa menghindar lagi, tetap harus masuk juga. Nah, itulah Anda akan menerima yang namanya guncangan, tapi guncangannya tidak terlalu keras. Karena ada speed yang sudah ditentukan oleh manufacturer bahwa pesawat tidak boleh melampaui speed turbulence tadi, atau turbulence speed, atau namanya VB. Oke, jadi dari keterangan ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa naik pesawat itu aman, tidak perlu khawatir. Walaupun musim hujan seperti sekarang ini ada di mana-mana, tetap tenang, pilot akan membawa Anda ke tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih, semoga video ini mengedukasi Anda dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum. Adios, amigo.